Anak-anakku yang terkasih, selamat pagi sekali lagi. Sekali lagi kita berjumpa kembali dengan sesi berikutnya, yaitu tentang Yesus sebagai sahabat sejati dan tokoh idola. Anak-anakku yang terkasih, tentang tokoh idola. Dari kalian semua mesti mempunyai tokoh idola. Tokoh idola ini seringkali menuntut kita atau membawa kita untuk menjadi seperti yang kita idolakan. Entah mungkin model rambutnya, model perilakunya, model bicaranya. Ini seringkali menjadi panduan kita. Oh, saya akan seperti itu, seperti tokoh idola saya. Sepertinya pribadi kita mau mencontoh pribadi tokoh idola kita. Entah tokoh idola bintang Korea atau bagaimana. Kalian sudah punya tokoh idola tuh? Ya, ini saya akan menyampaikan bagaimana sebaiknya orang Katolik mempunyai tokoh idola yang benar. Begitu? Oke, sekarang kita akan masuk materi Yesus sahabat sejati dan tokoh idola. Materi ke-8, Yesus sahabat sejati dan tokoh idola, ini kompetensi dasar pengetahuannya, yaitu diharapkan kita mampu mengemukakan pribadi Yesus Kristus sebagai sahabat sejati, tokoh idola dan juru selamat. Sebelumnya coba kita akan melihat dulu syarat-syarat dan sikap-sikap seorang sahabat yang sejati. Yang pertama, saling percaya. Dengan saling percaya ini kita berarti harus berani membuka diri, menceritakan suka duka hidup kita, mau memberi pujian dan kritik secara jujur. Ini saling percaya. Saya percaya kamu, kamu percaya saya, misalnya seperti itu. Ini sahabat sejati. Yang kedua, sahabat sejati harus saling menghormati. Ini terungkap dalam menerima teman seadanya, baik kekurangan maupun kelebihannya. Suka mendengar dan menerima segala tindakan dan ucapan teman sebagai sesuatu yang penting dan tidak pernah memperalat dia. Yang ketiga, saling mencintai, selalu mau membantu. Ini ungkapan saling mencintai ya, selalu mau membantu teman, rela berkorban tanpa perhitungan kalau dengan sahabat sejati, dan tahu bertenggang rasa. Mengapa Yesus disebut sebagai sahabat sejati? Yesus sebagai sahabat sejati tampak dalam sikapnya terhadap para rasul yang dihayatinya sebagai sahabat. Yang terungkap dalam Yohanes bab 15 ayat 15, Yesus mengatakan, "Aku menyebut kamu sahabat." Ini mengatakan kepada para rasul. Yang pertama, Yesus menuntut kepercayaan daripada para rasul. Dan juga Yesus sangat mempercayai para rasul. Walaupun kadang-kadang sulit dimengerti. Contohnya Petrus. Petrus sangat dipercayai oleh Yesus. Malah di akhir kata dia dijadikan batu karang. Hitungannya gereja. Jadi pondasi dari gereja adalah Petrus. Padahal Petrus itu pernah mengkhianati Yesus. Ya, kan sudah dipercaya. Wong sering mengkhianati kok karo Yesus malah dikasih kepercayaan. Percaya yang tinggi. Ya, ini jalan pikir Yesus seperti itu. Kita tidak tahu. Yesus sangat menghormati para rasul walaupun mereka dari kalangan bawah. Kebanyakan dari para rasul adalah nelayan, orang-orang kecil. Tapi Yesus menghormatinya. Yang ketiga, Yesus menuntut cinta dari para rasul. Dan sebaliknya, Yesus sangat mencintai para rasul. Cinta yang penuh dengan pengampunan dan pengorbanan dari Yesus untuk para rasul. Maka dari itu Yesus disebut sahabat sejati. Apa alasan Anda menjadikan seorang, ini ada beberapa pertanyaan, coba nanti kalian jawab ya. Apa alasan Anda menjadikan seseorang sebagai tokoh idola? Misalnya kalian menjadikan seorang tokoh idola dari
Misalnya Eriko tokoh idolanya adalah Al misalnya. Mengapa kamu jadikan sebagai tokoh idola? Apakah karena kepandaiannya? Apakah karena ketampanannya? Dan bertahan berapa lama kamu mengidolakan si Al itu? Yang kedua, apa tujuan Anda menjadikan seseorang sebagai tokoh idola? Tujuanmu apa kok mengidolakan dia? Sebagai pujaan? Atau sebagai teladan atau percontohan hidup? Bagaimana jika Anda mengidolakan Yesus? Nah, ini naik. Kira-kira kalau kalian mengidolakan Yesus, terutama mengarah ke percontohan, peneladanan, mungkin apa enggak? Jika kita menjadikan Yesus sebagai tokoh idola, maka Yesus akan berarti bagi kita. Yesus adalah bagi kita. Bagi kita untuk kita teladani, kita contoh. Jadi bukan hanya Yesus menjadi hafalan dari pelajaran agama, Yesus menjadi inti khotbah dari para romo. Yesus hanya dijadikan rumusan doa, tetapi Yesus menjadi pribadi kita, menjadi diri kita. Pribadi Yesus seperti apa kok akan kita jadikan sebagai pribadi kita? Yesus dekat dengan sesama. Yesus sangat terbuka terhadap siapa saja yang datang kepadanya. Dia sudi bergaul dengan semua orang yang dijumpai dan datang kepadanya. Entah orang sakit, entah orang berdosa. Ya, tidak milih-milih yang cantik, yang baik, enggak. Yang ketiga, Yesus berani membela kebenaran dan keadilan secara konsekuen. Yesus tidak pernah bungkam terhadap praktek-praktek sosial yang tidak adil dalam bentuk apapun. Ini dari riwayat cerita tentang Yesus yang ada dalam kitab suci. Yesus sungguh-sungguh beriman. Ini pribadi Yesus. Yesus diberi gelar Tuhan. Yesus itu Tuhan. Apa maksudnya? Kata Tuhan dalam bahasa Yunani Kyrios, berarti dia yang mengatur seseorang atau sesuatu. Yesus Tuhan berarti Yesus yang memiliki kuasa untuk mengatur atau memimpin semua. Gelar Tuhan ini menunjukkan kedudukan dan peranan Yesus sebagai tokoh yang diurapi Allah. Dikaitkan dengan peranan Yesus sebagai penyelamat manusia, maka dia diberi gelar Tuhan, mengatur keselamatan manusia. Gelar Tuhan ini juga erat sekali hubungannya dengan kemuliaan yang akan datang. Nanti pada akhir zaman kemuliaan akan datang kembali pada Yesus. Pada akhir zaman Tuhan Yesus memiliki kuasa dan wewenang untuk mengadili dan menghakimi. Gelar Yesus sebagai Tuhan yang kita lanjutkan tadi keterangannya. Gelar Tuhan adalah gelar yang syarat dengan wibawa atau kekuasaan Yesus. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Perintah Yesus adalah perintah yang mengikat karena merupakan perintah Tuhan. Gelar yang menunjukkan bahwa wibawa Yesus menyatakan kata terakhir definitif yang tidak dapat digugat lagi. Gelar Tuhan teristimewa adalah seruan doa dan ibadat. Dalam doa kita menyapa Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah satu-satunya junjungan kita. Yesus Tuhan adalah seruan iman. Kepercayaan khas orang Kristen adalah kepercayaan kepada Yesus bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan. Nah, kalau begitu bagaimana konsekuensi kita?
Yang pertama, kita harus menjadikan Yesus sebagai pimpinan atau junjungan yang mengarahkan hidup kita. Yang kedua, menjadikan kata-kata Yesus sebagai kata-kata terakhir atau kata yang sudah finishing, kata yang sudah definitif, yang benar. Sebab kata-kata Yesus itu adalah sabda Tuhan. Pengakuan kita merupakan pengakuan iman yang merupakan semboyan perjuangan sampai tuntas. Pengakuan ini adalah suatu sifat penyerahan diri kepadanya dengan segala resikonya. Entah dengan kita akhirnya menderita atau kita susah, ya kita, ini konsekuensi iman kita. Lihat seperti Nabi Ayub, dia beriman kepada Allah, akhirnya dia malah menderita. Yesus adalah anak Allah. Gelar anak Allah ini menunjukkan yang pertama, hubungan khas antara Yesus dengan Allah. Ya, hubungannya dekat sekali. Walaupun Yesus tetap taat kepada Allah. Bahwa antara Yesus dan Bapa ini berbeda. Kendati hubungan erat dan mesra, namun Yesus tidak pernah sama dengan Allah Bapa. Loh, lah katanya Yesus itu Allah Putra. Kok gak sama dengan Allah Bapa? Katanya Allah Putra dengan Allah Bapa itu sama, satu. Memang, tapi pribadinya yang berbeda. Pribadi Allah Bapa sebagai pencipta, sebagai awal segala-galanya. Pribadi Yesus sebagai sahabat, sebagai jalan, sebagai penebus umat manusia. Hubungan antara Bapa dan anak adalah hubungan yang istimewa dari segi ketaatan. Anak taat sempurna terhadap Allah Bapanya. Gitu. Pengetahuan Yesus yang istimewa tentang Allah. Ini anak biasanya mengenal Bapanya dengan baik. Gelar ini juga menunjukkan kewibawaan Yesus. Seorang anak yang mengenal orang tuanya itu ya tergolong anak yang berwibawa, anak yang taat, anak yang terhormat. Konsekuensi kita. Yang pertama, Yesus merupakan teladan bagi kita dalam hal ketaatan kepada kehendak Allah daripada kehendak sendiri. Kita harus taat pada kehendak Allah. Yang kedua, Yesus adalah pribadi yang menampilkan wibawa dan pesona ilahi. Jadi ada unsur ke arah religi. Yesus dekat dengan Allah yang tersuci dan pantas dihormati. Maka kita harus dekat juga dengan Allah. Sebutan itu menumbuhkan rasa devosi atau penghormatan dan penyerahan diri kita kepada Allah. Selanjutnya gelar Yesus. Yesus adalah juru selamat. Yesus datang, bukan datang ya. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, bukan karena manusia berhak diselamatkan, tidak, melainkan karena semata-mata kasih karunia dari Allah. Keselamatan Kristen dihubungkan dengan hidup dan perjuangan Yesus. Pengorbanan Yesus ini menentukan keselamatan kita orang Kristen. Keselamatan itu berkembang dalam pewartaan. Keselamatan dalam gereja terlaksana secara sakramental sebagai tanda. Misalnya dengan baptis adalah tanda iman dan tawaran keselamatan. Karena dibaptis disucikan. Ini adalah tanda iman dan tawaran keselamatan. Orang kalau mau diselamatkan dibaptis, disucikan dulu. Yesus sebagai juru selamat datang untuk menolong manusia. Karena manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri di hadirat Allah. Konsekuensi kita bersedia mengikuti Yesus dan dibaptis sebagai tanda iman akan tawaran keselamatan dari Yesus. Ada dari kalian yang belum baptis? Mengapa? Ayo, kalau ada kita berusaha secepatnya dibaptis. Menjadikan Yesus sebagai penolong untuk sampai kepada Allah.
karena kita tidak bisa menolong diri kita sendiri di hadirat Allah. Percaya bahwa Yesus telah membebaskan kita dari dosa dan maut, juga percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, sehingga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan atau firman-Nya. Oke?